Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang membangunkan kepada pagi ini kita dalam kondisi sehat dan diberikan kita kemudahan untuk melaksanakan ibadah sunnah sahur dan melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini. Insya Allah kita lanjutkan dengan zikir bersama dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan hari ini menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya dan dimudahkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Mari kita bersama-sama zikir pagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta.
Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'adamatika an ughtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah. Asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kita lanjut kajian Al-Hikam kita sampai ke pasal 45. Sebelumnya pemberitahuan dulu ya. Nanti sore kajian Al-Quran ya, yang harusnya hari Jumat kita ganti nanti sore, pengumuman saja jam 5 mulai ya, jam 5. Syu'aul basirati yushiduka qurbahu minka. Syu'aul basirah. Nanti kita akan coba menjelaskan maknanya ini. Syu'aul basirah itu apa? Yushiduka qurbahu minka. Dia memperlihatkan kedekatannya kepadamu. Wa ainul basirati, dan ainul basirah itu yushiduka ada makali wujudihi, menunjukkan ketiadaanmu karena adanya wujudnya Allah. Wa haqqul basirati, dan haqqul basirah yushiduka wujudahu, menunjukkan keberadaannya. La adamaka wala wujudaka, yang tidak ada la adamaka, tidak
keberadaanmu, bukan keberadaanmu dan juga bukan wujudmu. Nanti kita coba pahami ini pelan-pelan. Jadi Syekh Ibnu Athaillah itu ingin menjelaskan tentang level seseorang, mata hatinya, mata batinnya itu akan sampai kepada Allah itu ada levelnya. Yang pertama yang disebut oleh beliau sebagai syu'aul basirah, sinar dari mata hati, sinar dari mata batin. Orang itu level pertama itu dia di level ini. Di level ini dia merasakan kedekatan Allah kepada dirinya. Ya mudah-mudahan minimal kita ada di level ini gitu ya. Seperti apa sih gambarannya? Sebagai gambaran bahwa ketika orang itu punya masalah, ya kan? Ketika orang punya masalah, dia kemudian datang kepada Allah. Itu artinya dia merasa dekat dengan Allah. Karena dia tidak bisa mengatasi persoalannya sendiri, sehingga kemudian dia datang kepada Allah karena dia merasa dekat. Kalau kita ingat peristiwa Nabi Yunus. Nabi Yunus ini ceritanya beliau berdakwah tapi merasa tidak berkembang. Umatnya segitu-segitu aja. Mungkin merasa bosan begitu ya. Mungkin kalau saya di sini ketemu jenengan terus bosan terus, kayaknya nggak ada perkembangan, cuma ini terus gitu ya. Akhirnya udahlah saya mau cari yang lain, barangkali yang lain mau diajak gitu. Kalau ini orangnya ini terus yang lain nggak mau itu. Akhirnya kemudian beliau lari. Nah ceritanya kan kemudian beliau ingin menyeberang pulau, naik kapal, ya kan? Sampai di tengah kapal kemudian kapalnya mulai oleng, sehingga kemudian diputuskan ini harus dikurangi bebannya. Nah, bagaimana mengurangi bebannya? Ya tentu masing-masing orang nggak mau dong kalau kemudian harus keluar bebannya. Mungkin barang-barang sudah dikeluarkan tapi kapal masih terasa berat, maka kemudian akhirnya orang yang harus dikeluarkan. Dalam rangka itu maka kemudian dilakukan pengundian siapa yang harus dikeluarkan dari kapal tersebut. Maka dilakukan undian itu. Yang keluar nama Nabi Yunus. Itu tidak cuma sekali, diulang sampai 3 kali, nama Nabi Yunus keluar terus. Sampai akhirnya kemudian beliau harus dibuang ke tengah laut. Begitu dibuang di tengah laut, nah itu beliau langsung disambut oleh ikan yang besar. Saya nggak tahu ini ikan yang besar ini terus sebesar apa. Yang kita bayangkan kan yang kita tahu ikan paus gitu. Tapi kalau saya melihat ikan paus kayaknya masih kurang besar. Ya kan? Mungkin ini mbahnya paus, gitu ya. Sehingga kemudian bisa Nabi Yunus bisa berada di dalam perut ikan. Nah, disitulah maka kemudian Nabi Yunus ini merasa saya salah. Saya tuh sudah melakukan kesalahan kepada Allah. Maka muncullah kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ingat kalimatnya. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau. Ini kalimat yang dipakai tidak la ilaha illallah, tapi la ilaha illa anta. Artinya apa kalau kita kemudian memahami ini? Kalau saya kemudian mengatakan tidak ada Tuhan selain Engkau, ini artinya Nabi Yunus ini seakan-akan sedang berdialog dengan Allah langsung. Jadi dia merasa dekat dengan Allah. Gitu. Karena memang sudah kemana lagi Pak? Kalau sudah di dalam perut itu kan mau kemana lagi gitu. Ya kan? Kemana coba? Ya mau minta tolong sama siapa? Dia teriak-teriak juga gak ada yang bisa menolong. Ya jadi kemudian siapa yang bisa menolong? Hanya Allah. Nah mungkin kita pernah mengalami masa seperti Nabi Yunus gitu ya. Tidak perlu kita di perut ikan. Ya kalau Nabi Yunus itu harus di perut ikan Pak. Ya kan? Jadi saya bilang tadi ikannya sebesar apa wallahu a'lam. Karena nyatanya tidak lumat juga gitu. Berarti mungkin ikannya besar sekali. Saya bayangkan mungkin ikannya masjid ini gitu ya. Sehingga bisa mungkin sambil tiduran, rebahan barangkali gitu wallahu a'lam.
Tapi yang kita lihat ini adalah bagaimana beliau ketika kemudian melantunkan itu, Allah lindungi beliau. Allah lindungi beliau di dalam perut ikan 40 hari. Coba kalau kita pikir secara nalar, ikan posisinya ada di laut, di dalam ini kalau ikan besar berarti ada di kira-kira kedalaman yang sangat dalam, ya kan? Secara teori ini kalau kita bicara tentang tekanan udara, nah coba kayak apa coba rasanya? Wah, mesti nggak kuat teorinya ya. Ini kalau kita menyelam, ini gendang telinga sudah pecah. Tapi Allah lindungi beliau, berada di dalam perut ikan aman. Terus pertanyaannya bagaimana beliau bisa hidup? Ya, coba. Teorinya manusia ini butuh oksigen. Lah ini ketika di dalam perut ikan, oksigennya dari mana? Apakah kemudian di dalam perut ikan itu kemudian ada tabungnya? Kemudian dia pakai tabung oksigen gitu ya? Nggak ada. Allah yang langsung melindungi beliau, ya kan? Ketika beliau mengatakan la ilaha illa anta, Allah langsung lindungi sampai 40 hari. Ini juga dalam, kenapa kok harus nunggu 40 hari? Itu kan? Kenapa kok Allah tidak langsung? Ya sudah dikeluarkan aja lah gitu. Wong sudah menyebut nama Allah, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku sudah mendolimi diriku sendiri. Pengakuan dirinya bahwa dirinya sudah mendolimi dirinya sendiri, dirinya sudah melakukan dosa, itu ingin didengar oleh Allah. Berkali-kali selama 40 hari baru kemudian Allah kemudian keluarkan Nabi Yunus dari ikan. Lama 40 hari dalam posisi Nabi Yunus tadi ya Pak ya. Kita membayangkan 40 hari di dalam perut ikan. Perasaannya lama apa sebentar? Lama, ya kan? Lama karena nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Kecuali masih bisa aktivitas ngapa-ngapain masih gitu. Tapi ini nggak bisa apa-apa, maka itu terasa lama. Dan disitulah dia kemudian merasa dekat dengan Allah. Nah inilah kadang kita mengalami Pak masa-masa seperti ini, seperti di perut ikan seperti Nabi Yunus tadi. Ya mungkin beda saja versinya. Kita mendapati masalah yang kemudian kita bingung mau kemana ini, minta tolong karena tidak ada yang menolong kita. Maka di situ kemudian kita menghadap kepada Allah. Bahkan kemudian kita itu bisa sholat sambil nangis, gitu ya. Jadi kalau Anda pernah sholat sambil nangis, minimal inilah berarti Anda sudah merasa dekat dengan Allah. Ya kalau belum pernah sholat sambil nangis ya nanti dicoba gitu. Kalau perlu dipukul sambil nanti sampai nangis gitu. Tapi ini tadi ketika Anda bisa sholat sambil nangis itu ketika sudah sampai di situ Pak. Saya punya masalah ini, punya masalah itu, kemudian akhirnya kita kemudian datang kepada Allah, ya Allah, saya tidak punya daya dan kekuatan. Hanya Engkau yang bisa menyelesaikan. Nah inilah tahap pertama sebagai syu'aul basirah. Mata hati kita itu mulai terbuka. Kita merasa Allah itu dekat kepada kita. Maka bersyukur kalau kita minimal sampai di sini kita sudah bersyukur Pak. Karena betapa banyak orang yang dia punya masalah tapi dia tidak membuat dirinya dekat kepada Allah. Saya ketemu orang sakit, ya kan? Ketemu orang sakit. Terus dengan entengnya ketika ditanya, kamu sudah sholat belum? Saya lagi sakit kok. Allah Maha tahu kalau saya sakit. Nggak sholat juga nggak apa-apa. Kan gitu. Ya ini coba, ini memahaminya bagaimana gitu. Sudah tahu sakit, tapi sakitnya tidak mengantarkan dia semakin dekat kepada Allah. Malah dia kemudian karena saking berbaik sangkanya kepada Allah, nggak usah sholat, nggak apa-apa, Allah Maha tahu saya sedang sakit. Padahal Allah membuat dia sakit supaya dia ikat kepada Allah, ya kan? Jadi sebuah musibah itu bisa menjadi anugerah manakala musibah itu membuat kita dekat kepada Allah. Sebaliknya, sesuatu yang kita anggap karunia itu bisa menjadi musibah ketika dia menjauhkan kita dari Allah. Maka ketika kita ini ada orang sakit yang dengan sakitnya itu dia kemudian banyak zikirnya, ya kan? Banyak sholatnya,
banyak sedekahnya, berarti itu bukan musibah. Sakitnya mengantarkan dia semakin dekat kepada Allah. Kalau seperti itu kan kita ingat bagaimana Nabi Ayub itu diuji dengan sakit, diuji dengan harta diambil, diuji dengan anak diambil. Tapi itu semua tidak menyebabkan beliau itu semakin jauh dari Allah, enggak. Ya semakin dekat, semakin dekat. Ya kan yang kemarin waktu di tarawih saya ceritakan tentang apa namanya? Orang miskin yang kemudian pengen kaya. Ya, orang miskin pengen kaya. Orang miskin pengen kaya, dia datang kepada Nabi Musa, wahai Nabi tolong mintakan saya kekayaan. Maka kemudian dijawab, ya nanti dikasih kekayaan cuma 1 tahun, gitu kan. Nah ini tadi, dia miskin itu dia ingat kepada Allah. Ketika kaya, nah ini kan gitu. Bagaimana ketika dia kaya? Ketika dia kaya kemudian dia tetap ingat kepada Allah. Karena dia kemudian dengan kekayaannya dia berpikir, saya hanya diberi waktu 1 tahun untuk kaya. Maka di 1 tahun ini, kekayaan saya ini harus mengantarkan saya semakin dekat kepada Allah. Akhirnya kekayaannya itu dipakai untuk sedekah terus. Maka ada kisah yang lain ini kisah yang lain. Tentang Bani Israel juga berkaitan dengan ini. Betapa banyak orang yang ketika dia tadi diuji dengan kekurangan itu dia sukses, tapi begitu diuji dengan kelebihan dia tidak sukses. Rasulullah menceritakan di Bani Israel itu dulu ada 3 orang. 1 orang yang kusta, 2 orang yang buta kepalanya, 3 orang yang buta. Semuanya dalam kondisi miskin. Maka kemudian Allah menguji 3 orang ini dengan mendatangkan malaikat. Malaikat datang kepada orang yang kusta. Wahai saudaraku, seandainya engkau diberikan karunia oleh Allah, apa yang engkau inginkan dari Allah itu? Maka dia jawab, aku ingin kulitku mulus lagi, penyakitku hilang. Maka kemudian diusaplah tubuh orang ini dan sembuh seketika. Kulitnya kembali menjadi mulus. Kemudian malaikat bertanya, karunia apa lagi yang masih engkau inginkan? Dia jawab, saya pengen punya unta yang banyak. Maka dibawakan unta betina dalam kondisi bunting, dikasihkan, ini untamu. Setelah itu ditinggal. Malaikat ini kemudian mengunjungi orang yang buta kepalanya. Kenapa buta kepalanya? Bukan karena hanya tidak bertumbuh rambut, tapi kepalanya ada penyakitnya. Maka dia datang kepada orang yang buta ini, wahai saudaraku, jika engkau diberikan karunia oleh Allah, apa karunia yang engkau inginkan? Maka dia menjawab, saya ingin penyakit yang di kepala saya itu sembuh dan memiliki rambut yang indah. Diusap kepalanya oleh malaikat, kepalanya ini kemudian akhirnya sembuh dan punya rambut yang indah. Ditanya lagi, kamu pengen karunia apa lagi? Saya pengen punya sapi yang banyak. Maka dibawakan sapi betina yang bunting, dikasihkan. Kemudian malaikat meninggalkannya menuju orang ketiga, orang yang buta. Dia datangi orang yang buta, wahai saudaraku, jika Allah mengaruniakan kepadamu karunia apa yang kau inginkan? Dia jawab, aku ingin bisa melihat. Maka diusap matanya, orang ini kemudian bisa melihat. Ditanya lagi, karunia apa yang kau inginkan? Aku ingin memiliki kambing yang banyak. Dibawakanlah dia kambing betina yang bunting. Ditinggal oleh malaikat ini bertahun-tahun. Singkat cerita, ini tadi yang punya unta juga untanya banyak, yang punya sapi, sapinya banyak, yang punya kambing, kambingnya jadi banyak. Kemudian akhirnya si malaikat datang lagi setelah mereka kaya-kaya semua. Datang kepada orang pertama tadi yang kusta. Nah, malaikat ini ketika datang kepada orang yang tadinya kusta, dia kemudian menyerupai kondisi dia seperti yang dulu. Jadi dia seperti orang kusta yang datang kepada beliau dalam perjalanan. Sehingga kemudian dia mampir ke orang tadi. Kemudian malaikat mengatakan, wahai saudaraku, saya sedang dalam perjalanan, mohon saya dibantu.
Mbok ya saya dikasih untamu kan banyak sekali. Saya kasih satu aja untamu. Maka si orang yang tadi kusta mengatakan, enak aja gitu ya. Wong ini unta ini hasil jerih payahku kok kamu tinggal minta gitu kan. Gitu. Ini orang tadi kan coba kita bayangkan kan. Orang tadi kusta dan kemudian sudah sembuh melihat orang yang kusta, dia tidak tergerak hatinya. Dia tidak berpikir bahwa dulu saya pernah kusta seperti orang ini, gitu ya. Dulu saya pernah miskin seperti orang ini. Tapi dia ketika dalam kondisi tadi dia kaya, dia mengatakan ini semua hasil usahaku. Kamu tinggal minta aja, gitu ya. Nah, kemudian kata malaikat, ini kan bukan hasil usahamu. Kamu ini kan dapat dulu kan dikasih, itu kan? Unta ini kan dulu kamu dikasih. Terus apa jawab dia? Enggak, unta ini warisan dari orang tuaku, katanya begitu. Maka malaikat mengatakan, jika yang engkau katakan dusta, maka engkau akan kembali kepada keadaanmu yang dulu, ya kan? Jika engkau berdusta, maka engkau akan kembali kepada keadaanmu yang dulu. Kemudian berpindahlah si malaikat ke orang kedua. Sama, kalau tadi menyerupai orang kusta, kali ini datang menyerupai orang yang buta kepalanya. Sama seperti dulu. Dia datang kepada orang ini dalam perjalanan gitu. Kemudian dia mengatakan, wahai saudaraku, aku sedang dalam perjalanan, mohonlah aku dibantu. Engkau memiliki sapi yang banyak, tolonglah aku diberikan satu sapi aja. Apa jawabnya? Enak aja, ini hasil usahaku. Nggak bisa dong, kamu tinggal minta aja. Kalau mau kerja gitu, kira-kira begitu ya. Kemudian malaikat mengatakan lagi, bukankah dulu engkau mendapatkan ini juga dikasih? Dia juga menjawab, enggak, ini dari warisan orang tuaku. Maka malaikat mengatakan, jika yang kau katakan dusta, maka Allah akan mengembalikanmu keadaan semula. Dia datang lagi kepada orang yang ketiga, orang yang dulunya buta, dan malaikat juga menyamar sebagai orang buta. Dia datang kepada orang buta ini. Wahai saudaraku, aku sedang dalam perjalanan, bisakah engkau membantuku untuk memberi bekal kepadaku? Maka apa kata orang yang tadi buta itu? Saudaraku, dulu aku juga pernah buta seperti engkau. Dulu aku juga miskin seperti engkau. Dan Allah karuniakan aku kambing dan kemudian menjadi segini banyaknya. Jika engkau mau, ambil yang engkau, berapapun kambing yang engkau mau, silahkan ambil saja. Ini juga saya hanya dikasih oleh Allah. Maka malaikat mengatakan, apa yang kau lakukan itu merupakan keberkahan yang Allah berikan kepadamu, sementara teman-temanmu apa yang dilakukannya musnah. Jadi cerita ini mengantarkan harusnya membuat sebuah refleksi kepada kita, betapa sering manusia itu ketika dia mengalami keadaan sulit, dia pengen mendapatkan pertolongan Allah, ya kan, dia dekat tadinya. Tapi ketika kemudian dijawab oleh Allah, dia lupa bahwa itu semua datangnya dari Allah. Nah ini kan di level ini saja, di syu'aul basirah saja dia sudah tidak dapat. Soal basirah itu dia merasa dekat. Ya tadi kalau kemudian kita ceritakan tadi kayak orang miskin yang dikasih kaya 1 tahun, itu dia merasa dekat dengan Allah. Karena dia mikir, saya harus gimana caranya ini menjadikan saya semakin dekat. Begitu juga orang yang tadinya buta ini dikasih kambing, dia kemudian ketika ada orang minta, kasih aja. Wong itu juga datangnya dari Allah. Ini syu'aul basirah, level pertama. Minimal kita itu di level pertama ini, Mbak. Lah kalau level pertama ini aja kita tidak, susah ini hidup kita itu. Saya katakan tadi, betapa banyak orang yang dia sudah diingatkan Allah dengan sakit, dengan masalah dan sebagainya, tapi tidak membuat dia ingat kepada Allah. Maka hari ini bersyukur minimal kita ini ada di level ini mudah-mudahan, sehingga dengan level itu ya tadi hati kita itu tergerak untuk datang ke masjid, itu salah satunya begitu. Apa yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan itu, sekali lagi ya, ini kita melakukan amalan ini. Tadi misalnya kita sahur, kemudian sekarang puasa, kita sholat subuh, kita kemudian di sini ngaji. Itu
mudah-mudahan karena kita itu merasa dekat dengan Allah, ya, sehingga hasilnya nanti harapan kita minimal ketika kita ini istiqomah di level ini, minimal ya, kalau kemudian bisa naik alhamdulillah, minimal di level ini ketika kita istiqomah, insya Allah kita itu mengalami masalah apapun ya santai aja. Ketika kita misalnya ya kita datang ke sini, kita ngaji, itu ya karena Allah saja, bukan karena siapa-siapa gitu, bukan karena saya nggak enak lah, masuk saya nggak ngaji, enggak, ya karena saya pengen ngaji aja, pengen dapat ridhonya Allah. Jadi sesuatu kita niatkan karena ridho Allah saja sudah, nggak ada niatan yang lain. Nah, itu level ketika kita sudah dekat kepada Allah. Level berikutnya dia akan naik kepada ainul basirah. Ainul basirah itu akan menunjukkan kepada kita, kalau di sini disebutkan menunjukkan kepadamu ketiadaanmu karena adanya Allah. Jadi level naik, level mata batin kita itu naik ketika kita kemudian merasa diri kita itu kecil, nggak ada apa-apanya gitu loh. Kita itu kecil, nggak ada apa-apanya, dan kita kemudian merasa nggak ada. Jadi ya itu yang ada hanya Allah saja. Sehingga jangan heran ada orang yang setiap hari itu dikir gitu, kayak kondisinya dikir terus. Maka kan mungkin pernah saya ceritakan tentang apa itu tadi yang Imam Ahmad bin Hambal ketika beliau pergi ke sebuah tempat, beliau kemudian bermalam di masjid, ya kan? Nah, diusir oleh marbot, gitu kan? Nah, sabar, diusir oleh marbot, gitu. Kemudian akhirnya, ya karena diusir, mau tidur diusir, enggak mau. Jadi jadi ini pengusiran dari masjid itu bukan zaman sekarang, zaman dulu sudah ada itu. Enggak boleh tidur di masjid itu, zaman dulu sudah ada gitu ya. Ini bahkan ini Imam Ahmad bin Hambal, seorang ulama yang terkenal zaman itu, mau tidur di masjid saja diusir, gitu ya. Jadi kalau kemudian maaf kalau kemudian Anda kok tiba-tiba diusir dari masjid ya terima saja gitu ya. Nah, ini Imam Ahmad bin Hambal diusir dari masjid, akhirnya kemudian beliau singkat cerita sampai keluar dipanggil-panggil di seberang masjid ada tukang roti, ya, pedagang roti. Pak, sini saja Pak, ya, silakan istirahat di tempat saya. Nah, ini yang kita lihat nih, yang kemudian dilihat oleh Imam Ahmad bin Hambal ketika beliau kemudian diterima oleh tukang roti ini. Imam Ahmad bin Hambal kemudian mengamati tukang roti ini. Setiap dia melakukan aktivitas, dia istighfar terus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Terus gitu, dzikir istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah gitu. Ya kan? Maka kan saya sering mengajak, yuk kita itu paling tidak usahakan dzikir. Jadi ini level, ini saya katakan tadi, levelnya sudah ainul basirah. Dia merasa dirinya nggak ada, yang ada hanya Allah saja. Maka kemudian dia istighfar terus. Ini yang kemudian dilihat oleh tadi Imam Ahmad bin Hambal, sampai Imam Ahmad bin Hambal bertanya, Pak, dari tadi saya lihat Bapak istighfar terus, apa sih kehebatannya istighfar? Nah, itu ya. Ini kalau maksud Imam Ahmad bin Hambal nggak tahu, ya tahu. Cuma beliau kan pengen tahu orang ini kok sampai sebegitunya, itu apa yang pengalaman batin apa yang membuat dia kemudian istighfar terus. Maka orang ini menjawab, ya alhamdulillah saya dengan banyak istighfar Allah selalu mengabulkan apa yang saya minta. Nah, itu tadi. Ini sudah level berikut tadi, Pak. Dia sudah berpikir hanya Allah saja, gitu ya. Maka dia istighfar yang dengan itu dia apapun doanya dikabulkan. Nah, hanya kemudian dia cerita, cuma sampai saat ini selama hidup saya yang belum terkabulkan cuma satu. Yang belum terkabulnya cuma satu. Saya itu pengen ketemu ulama yang terkenal, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Sampai hari ini saya belum ditemukan. Nah, gitu kan gitu ya. Padahal disitulah Imam Ahmad bin Hambal itu. Maka kemudian Imam Ahmad bin Hambal memeluk beliau. Ya Allah, ternyata
saya diusir dari masjid itu gara-gara doa ini jenengan. Ya kan? Jadi gara-gara doa jenengan itu saya diusir dari masjid. Inilah saya Ahmad bin Hambal yang engkau minta kepada Allah untuk bertemu. Jadi jenengan suatu saat itu kalau kemudian menghadapi situasi yang sulit, barangkali itu doa orang lain yang dikabulkan gitu ya. Itu tadi kan diusir dari masjid itu barangkali memang ada doa orang lain gitu. Jadi itu tadi. Ini coba kita lihat ini level yang dia sudah tidak berpikir apa-apa. Levelnya sudah itu Allah itu. Dia kemudian merasa dirinya nggak ada apa-apanya, sudah nggak ada apa-apanya. Pokoknya yang penting dia minta kepada Allah itu pasti dikabulkan. Keyakinan yang sangat tinggi sehingga kemudian dia istighfar setiap hari. Nah kalau kita bandingkan diri kita Pak ya, kalau kita mau jujur kita kan selalu pengen doa kita itu dikabulkan, oh ya kan? Kita itu ketika doa nggak dikabulkan komplain. Ya Allah saya ini sudah berdoa siang malam gitu, tapi kenapa doa saya tidak dikabulkan? Pertanyaannya istighfar Anda berapa kali? Iya kan? Kalau istighfar Anda itu baru setelah selesai sholat, itu pun coba selesai sholat berapa kali ayo? 3 kali. Berarti kalau sehari 5 kali 3 cuma 15. Lah 15 kok pengen doanya dikabulkan gitu loh. Ini makanya kan kita ini kadang merasa sombong, itu tadi berarti kita belum kenal Allah gitu. Sehingga kita masih kita ada gitu. Padahal yang benar itu nggak ada kita, yang ada Allah, sudah itu aja. Maka ketika kita ingin doa kita dikabul, ya sudah, yang ada Allah. Allah terserah Allah gitu aja. Ya. Kesulitan hidup apapun itu dihadirkan, sebenarnya itu cara Allah. Barangkali kita ini sudah pada tahap su'aul basirah, tapi kadang-kadang melenceng lagi, sehingga kemudian diingatkan masuk ke su'aul basirah lagi dengan kesulitan hidup dalam rangka kemudian kita merasa dekat. Nah kalau sudah merasa dekat ya sudah, akhirnya ketika kita itu melakukan ibadah bukan karena kita mengharapkan sesuatu dari Allah, tidak, hanya sudah ridha Allah saja. Level pertama Pak, ini kan level pertama orang motivasi ibadah. Ya saya sih kemudian termasuk orang yang gini ya, ketika kita bicara tentang keikhlasan, ini kan level kedua sudah ikhlas itu, ya kan? Level pertama biasanya itu level ikhlas ya, ikhlas yang level rendah, artinya ada transaksi ibadah. Kenapa saya itu sedekah? Karena saya berharap saya mendapatkan rezeki lebih banyak. Salah tidak? Ya nggak salah, tapi level bawah gitu kan. Nah orang yang sudah level atas, level naik lagi, dia mau sedekah, mau diganti, mau tidak, nggak urus. Itu yang penting ini adalah cara saya supaya saya diperhatikan oleh Allah, gitu aja sudah. Dia tidak kemudian mikir nanti saya dapat ganti apa enggak. Nah biasanya ini orang di level tadi, level pertama ya, ketika dia sedekah karena pengen mendapat ganti, ketika nggak diganti-ganti oleh Allah itu kemudian mikir, ya Allah aku sudah sedekah banyak kok nggak ada gantinya. Katanya sedekah dikali berapa kali lipat? 700 kali lipat. Lah ini itu saya sudah sedekah loh. Gitu? Setiap hari saya sedekah sudah banyak, sekian puluh juta, sekian ratus juta. Lah kok nggak ada gantinya? Nah itu kan. Kekecewaan itu muncul karena kita ini belum kenal dengan Allah. Berarti kita dekat aja tidak. Tapi kalau sudah kenal, itu sudah nggak mikir lagi berapa uang yang dikeluarkan untuk sedekah itu. Maka kita lihat itu para sahabat zaman dulu kan luar biasa, ya. Sampai kemudian kalau kita lihat kisah ketika mau perang Tabuk itu, ini para sahabat jor-joran sedekah. Kalau saya mempelajari sahabat ini, nanti sahabat sudah masuk ke level yang ketiga mungkin. Jadi mereka ini sedekah ketika mau perang Tabuk. Tadi kan Umar datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya sedekahkan setengah harta saya. Jadi ini saya sedekahkan harta saya, yang setengah untuk keluarga saya, yang ini untuk perang. Abu Bakar datang, saya sedekahkan semua. Enteng banget gitu. Saya sedekahkan semua harta saya. Ditanya lah, terus yang kamu tinggalkan untuk keluargamu apa?
Allah dan Rasulnya. Coba, levelnya kan luar biasa nih. Allah dan Rasulnya. Coba jenengan kira-kira bisa seperti itu. Nah, coba, wes nggak usah ngomong seperti Abu Bakar, seperti Umar, setengah hartanya. Kira-kira berani enggak? Ngitung. Nah, ini masalahnya gini Pak, saya itu masih ada tanggungan ini, tanggungan itu gitu kan. Iya nanti kalau begini ya, kalau begitu. Ya itu tadi, karena kita tidak punya keyakinan kepada Allah yang ngasih rezeki gitu kan. Sehingga ketika kita itu mau melepas harta kita, waduh rasanya berat gitu. Itu tadi. Ainul basirah, dia level kedua, itu sudah mikir dia tidak ada. Yang ada itu hanya Allah. Jadi rezeki itu milik Allah, maka dia santai gitu kan. Santai, dikeluarkan santai. Nah itu Pak, kita kalau ngomong jujur kepada diri kita, ya level kita masih level apa itu elementer itu ya, level dasar itu. Itu level kita. Karena jujur kita ini kalau ditantang Pak, aduh kayaknya kita nggak berani. Coba kita setengah hartanya, nggak berani Pak. Padahal kita kalau kemudian melihat sahabat yang lain lebih gila lagi. Utsman itu berapa ekor unta, iya kan? Abdurrahman bin Auf berapa ekor unta? Kayaknya kok enak banget gitu. Saya kalau membaca kisah-kisah para sahabat itu kayaknya kok enak banget gitu. Sedekahnya jur-juran begitu. Apa mereka itu nggak mikir gitu ya? Itu untuk anaknya kayak apa? Terus saya kadang-kadang mikir apa istrinya nggak komplain gitu ya? Itu kira-kira begitu nih. Ini kita ini saya bayangkan ya kalau misalnya bapak-bapak itu mau sedekah banyak itu mungkin yang komplain istrinya gitu. Kayak sudah kaya saja gitu kira-kira begitu ya. Wallahu a'lam. Tapi itu Pak, kita ini jujur kepada diri kita, levelnya masih level rendah. Yang ketika kita mau melakukan sesuatu aja, itu kita tidak yakin bahwa yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih sehat Allah, gitu. Sehingga kita itu mikirnya jelimet. Ini levelnya sudah beda, ya. Ya kita mungkin baru level tadi ya, PDKT, kenal-kenal dekat saja, tapi belum merasa diri kita itu tadi kita merasakan ketiadaan kita karena sudah ada wujudnya Allah gitu. Itu level kedua itu berat kita. Tadi kan kita berarti yang ada ya Allah saja gitu. Bahwa yang ngasih saya itu Allah, bukan siapa-siapa. Nah, coba ini minimal kita bisa nggak sih kita coba naik di level kedua gitu. Kalau level 3 berat. Tapi ini naik ke level 2 itu loh. Menyadari bahwa hanya Allah saja yang ada di alam ini, artinya yang mengatur urusan kita itu Allah. Kalau kita bisa sampai di level ini Pak, insya Allah hidup kita tenang. Ada masalah apapun, yaitu juga datangnya dari Allah itu. Ya, ada kita ketika kemudian diberikan karunia, itu juga datangnya dari Allah. Sehingga kita itu tidak kan Rasul mengatakan harta itu cukup di tangan, jangan di hati. Ya di tangan saja, ya kan? Sehingga kemudian ketika lepas enteng. Kita coba Rasulullah, kalau Rasulullah sudah di level ketiga ya, yaitu wahakul basirah. Wahakul basirah, mata hati yang hakiki itu adalah yushiduka wujudahu. Dia membuatmu menyaksikan wujudnya, la ada muka wala wujudika, bukan ketiadaanmu dan juga bukan wujudmu. Jadi ini sudah level paling tinggi. Yang kemudian kita kita merasa diri kita itu ya seakan-akan melihat Allah. Nah ini yang kemudian di dalam ibadah kata Rasulullah itu yang disebut sebagai ihsan. Ihsan itu apa? Ketika engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, gitu kan? Coba levelnya kalau sudah begitu. Tapi kalau kita jujur nggak level ini gitu kita ya. Kita ini kalau kemudian sholat itu apa kemudian seakan-akan kita itu melihat Allah. Ketoke kok ora, gitu kan? Ketoke kok ora, ya kan? Bahkan orang itu kemudian sampai berupaya supaya bisa membayangkan itu apa. Kemudian sajadah ono gambare Ka'bah. Wah, kenapa alasannya sajadah ono gambare Ka'bah? Saya itu pengen membayangkan seakan-akan saya menghadap Ka'bah. Masalahnya ini kita itu menghadap Allah bukan menghadap Ka'bah kan gitu. Ya kan? Jadi ihsan itu ketika kita kemudian beribadah ya seakan-akan kita itu menghadap Allah. Dan
Kalau tidak sampai ke sana, kok nggak bisa, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu gitu. Jadi ini level yang paling tinggi ketika kita beribadah. Ketika kita kemudian mengenal Allah, kita ini sudah di dalam hidup kita itu sudah seakan-akan kita itu betul-betul merasa diri kita itu selalu diawasi, selalu didampingi gitu oleh Allah. Nah itu level paling tinggi, Pak. Maka kita bisa melihat Rasulullah SAW, beliau itu ketika diangkat menjadi Rasul, tadinya Rasul itu orang kaya raya, ya kan? Karena Khadijah istri beliau itu orang kaya. Begitu menjadi Rasul, itu hartanya ya sudah habis untuk perjuangan, untuk dakwah. Ya santai saja, ya karena tadi Rasul sudah sampai di tingkat itu, di mana beliau melihat Allah itu ya. Ya karena beliau kan juga di dalam perjalanan spiritualnya, beliau misalnya melakukan Isra Mi'raj dan sebagainya, beliau diperlihatkan oleh Allah. Nah mudah-mudahan ya, saya sekali lagi mari kita berdoa. Puasa ini menjadikan diri kita itu mengenal Allah, menjadi lebih dekat kepada Allah gitu ya. Dan level keimanan kita itu juga naik. Sehingga dengan level keimanan yang naik, kita kemudian menjadi orang yang juga naik tingkat ketakwaannya. Kan memang ujung dari puasa adalah level ketakwaan kita meningkat. Demikian, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.